Selamat datang di podcast saya yang terbaru, yaitu podcast Tanya Dok. Nah, podcast ini adalah podcast yang lain daripada yang lain karena kita di sini akan mengundang beberapa bintang tamu. Tetapi bukan saya yang bertanya dengan bintang tamu, tapi saya mengundang mereka untuk bertanya dengan saya. Nah, hari ini kita punya kesempatan untuk bertemu dengan salah satu bintang tamu saya. Saya yakin semua orang mengenal dia. Dia dikenal dengan sebutan si Gimbrut. Pasti teman-teman sudah pada tahu Gimbrut itu siapa. Oke, selamat sore Rudy Mahendra. Selamat sampai tujuan Dr. Gio. Hari ini senang banget bisa diundang sama Dr. Gio. Iya. Ini memang adalah kita membuat podcast yang berbeda, Mas Rudy ya. Jadi memang nanti Mas Rudy di sini datang bukan buat saya tanya, tapi Mas Rudy tanya saya ya. Karena kita ada di program Tanya Dok. Oh, jadi ini program yang terbaru, Dok ya? Iya. Keren Bang Dr. Gio udah di mana-mana, ya kan? Jadi kayak kotoran gitu maksudnya. Udah di mana-mana. Ini adalah berkat dari support dari teman-teman sampai hari ini. Jadi kita coba terus mengedukasi masyarakat. Kita coba membuat supaya masyarakat lebih sadar dengan kesehatan. Nah, ini kan emang dokter punya program Tanya Dok tuh di Instagram ya. Iya, betul di Instastory buat nanya-nanya kesehatan. Nah, sekarang ini kalau saya diundang di sini, saya pengen nanya-nanya juga, Dok, soal kan saya ini juga punya apa ya? Saya bingung ini, Dok. Saya bingung mau nanya apa, tapi biasanya kalau kamu diundang biasanya kamu yang ditanya ya. Iya, yang ditanya. Karena ini kamu bertanya, kamu bingung ya? Iya, bingung. Gak, tapi topiknya hari ini yang kita obrolin adalah mitos-mitos gairah berhubungan suami istri. Betul ya, Dok ya? Iya, jadi kita coba mengupas yang namanya mitos dan fakta dari dunia kesehatan. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang hubungan. Suami istri ya, Dok ya? Ya, hubungan suami istri. Kalau bukan suami istri jangan berhubungan. Ya, jadi memang harus nikah dulu. Iya, harus halal dulu. Halal dulu. Walaupun nikah siri nggak apa-apa ya, Dok ya? Iya, yang penting resmi. Dok, tapi sebenarnya gini, kalau ngomongin soal hubungan suami istri tuh bagusnya tuh sebulan atau hitungan minggu berapa kali sih, Dok? Ya, sebenarnya sih kalau yang kita sarankan supaya tidak mengurangi hubungan intim antara pasangan itu sebaiknya dalam seminggu 4-5 kali. Iya. 1 minggu kan 7 hari. Jadi 4 kali. Iya, istirahatnya 2 hari aja. Oh. Gitu. Jadi memang karena sebenarnya hubungan seksual itu atau hubungan suami istri itu selain untuk meningkatkan kesehatan, dia juga bisa berdampak untuk meningkatkan hubungan kemesraan di antara kedua pasangan. Jadi kalau misalnya saya sama istri saya gitu, sama istri tetangga masih boleh atau? Jangan. Kalau istri tetangga itu biar diurus sama tetangga. Kalau kamu fokus dengan istri kamu. Gitu. Saya kan mungkin menghargai tetangga, jadi istrinya mungkin nganggur ya tak sikat gitu ya. Inilah ciri khasnya Bro Rudy nih ya. Jadi selalu kalau udah hubungannya yang kayak gini-gini pasti dia semangat ya. Saya semangat sekali, dokter ini luar biasa gitu kalau ngomongin soal kemarin saya lihat di TV soal kesuburan lah. Ini kan penting banget kalau hubungan suami istri udah lama kan memang harus. Ya, karena memang sebenarnya sih kalau yang namanya momongan Bro Rudy itu memang adalah impian semua pasangan. Betul. Karena momongan itu katanya buah cinta. Jadi kalau mereka udah memiliki hubungan cinta ya buahnya itu menghasilkan momongan. Buah cinta ya. Iya. Kalau saya sih lebih fokusnya daripada buah cinta tuh buah dada ya itu. Iya, itu kan bagian dari hubungan seksual. Ya, untuk di podcast saya kamu mau ngomong gitu tetap saya akan kemas dalam bentuk kesehatan. Jadi nggak apa-apa ya? Iya. Jadi kan kita kan edukasi. Iya, jadi betul. kita walaupun Bro Rudy-nya ngomong tentang seksual ya tenang aja. Nanti tetap kita akan fokus untuk bahas ini dari dunia kesehatan. Dari dunia kesehatan. Oke, Dok, kita akan langsung menuju ke mitos yang pertama. Yang ini mungkin juga banyak ditanyain. Jadi kemarin itu saya sudah buka topik juga di Instagram saya. Boleh ya? Boleh. Mungkin promo sedikit biar. Oh iya. Kan? Instagram Bro Rudy ini apa? Mahendra_RUDY. Oke, jadi nanti teman-teman mungkin bisa saling support. Jadi mungkin bisa memasukkan pertanyaan sama Bro Rudy untuk kita bisa bahas hari ini. Ya, yaudah kalau gitu, Dok. Terima kasih banyak. Saya sudah diundang dan saya mau pamitan dulu. Terima kasih. Obrolan kita. Belum. Ini belum. Karena kita baru ngomong masalah buah cinta, belum sampai ke buah-buah yang lain ya. Jadi sabar dulu. Kumpulkan dulu pertanyaan.
Nah, sekarang kamu punya kesempatan untuk tanya dengan saya. Ini wajib diperhatikan ini buat teman-teman semua yang lagi dengerin YouTube-nya ya, podcast di YouTube-nya Dr. Geo karena katanya ada giveaway di pertanyaan ini, Dok. Iya, jadi ini nanti kita akan buat teman-teman harus memperhatikan semua apa yang kita sampaikan di sini karena ini akan jadi materi untuk giveaway berikutnya. Wih, mantep banget. Jadi memang kita terus memberikan giveaway bukan buat bagaimana tetapi ini hanya untuk menstimulasi supaya teman-teman masyarakat itu lebih peduli terhadap kesehatan, mau belajar ya. Karena namanya belajar itu sepanjang hidup kita adalah proses pembelajaran. Benar, Dok. Ini saya setuju banget dengan konsep Dr. Geo bahwa kita tuh harus belajar ya. Kenapa lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang semuanya mitos-mitos ini tentang lendir. Ini karena gini. Lendir apa? Lendir ayam. Enggak kan biasanya hubungan sama istri kan gitu sih, Dok. Oh, iya. Yang cowok juga mengeluarkan cairan, yang cewek juga. Nah, ini saya akan tanya soal rumah tangga saya dulu mungkin. Ini nggak terlalu banyak yang dengerin mungkin ya. Nah, gini, Dok. Jadi saya tuh kok kemarin tuh berhubungan sama istri saya. Iya. Yang berlendir malah tetangga saya ini. Ini kenapa ya, Dok? Sebenarnya kalau itu memang mungkin dia ngintip ya. Ngintip atau mendengarkan omongannya Bro Rudi sama pasangan. Sebenarnya memang kalau yang namanya lendir pada alat reproduksi itu memang biasanya terjadi bukan pada saat hanya berhubungan. Tetapi itu bisa dihasilkan bisa karena banyak faktor. Bisa karena satu memasuki yang namanya masa ovulasi. Nah, biasanya vaginanya itu lebih berlendir seperti itu. Yaudah, kita ke mitos saja, Dok. Ini mitos yang pertama yang akan kita bahas adalah wanita tidak perawan jika selaput darahnya robek. Ini benar atau salah sih, Dok? Jadi sebenarnya sih gini, kalau kita bicara tentang selaput lendir atau himen, sebenarnya memang pada manusia itu memiliki tingkat kelenturan yang berbeda-beda. Nah, tetapi kita tidak bisa menjadikan dasar bahwa ini adalah sebuah fakta. Karena kenapa? Ini bukan hanya itu dasarnya bahwa orang tidak perawan dari himennya. Karena kenapa ada orang-orang yang memiliki riwayat trauma, mungkin karena aktivitas, karena olahraga, terjadi sobekan pada himen, itu biasanya juga terjadi robekan. Nah, tetapi yang namanya himen itu bukan hanya masalah robek aja, tapi kan orang biasa berasumsi bahwa harus ada keluar darah. Nah, ada beberapa orang yang himennya sobek tanpa mengeluarkan darah, itu juga ada. Oke, sebelum berlanjut ke himen ini yang di Gresik ya? Himen Gresik buat bangun. Bukan. Himen itu adalah bahasa medisnya untuk selaput namanya. Oh, selaput darah tadi. Iya, selaput darah. Jadi selaput darah itu sebenarnya memang mitosnya bahwa kalau tidak berdarah berarti itu tidak perawan. Tetapi banyak pasangan yang mengalami itu dan akhirnya menjadi masalah karena menjadikan standar itu. Jadi sebenarnya faktanya bahwa tidak semua perawan itu memiliki berdarah pada saat berhubungan pertama kali. Karena ada orang yang memang himennya tidak berdarah karena masalah tingkat kelenturan dari selaput itu. Oke, kita masih ada di mitos yang pertama, Dok. Ya. Tapi sebenarnya gini, ketika kita berhubungan suami istri atau berhubungan dengan pasangan, apakah keperawanan ini mempengaruhi rasa atau mempengaruhi pada waktu berhubungan gitu, Dok? Sebenarnya sih kalau kita bicara tentang keperawanan ini sebenarnya kan ini adalah psikis ya. Jadi ini gengsi yang mereka rasakan bahwa wah kalau saya sudah berhubungan dan dia perawan, waduh kayaknya bangga banget. Nah, padahal kan sebenarnya kualitas berhubungan itu bukan dari itu aja, tetapi kan hubungan intim ketika kita dengan pasangan punya hubungan keterdekatan yang baik, maka ketika kita berhubungan itu pasti rasanya lebih baik. Nah itu, jadi sebenarnya kalau menurut aku perawan nggak perawan tuh nggak penting, Dok ya. Ya, tapi memang ada beberapa orang yang tetap menganggap itu penting. Jadi menurut saya bukan itu inti dari sebuah hubungan. Karena menurut saya hubungan itu yang terpenting adalah ketika kita saling percaya, kita saling punya rasa, dan ketika kita kembali menjadi sebuah keluarga, kita yang terpenting itu adalah kepercayaan itu. Itu, Dok. Gitu loh. Karena saya setuju. Kalau pasangannya bilang saya masih perawan, saya belum pernah berhubungan sebelumnya, terus ternyata begitu berhubungan malam pertama tidak berdarah. Nah, ini masalah. Nah, harus ada tingkat kepercayaan di antara pasangan. Dan faktornya sebenarnya bukan hanya ketika malam pertama itu berdarah atau enggak, karena mungkin malam pertama enggak berdarah karena mungkin ketebalan, Dok. Betul atau gimana? Ketebalan jadi selaputnya? Bukan masalah ketebalan, masalah kelenturan sebenarnya. Terus yang kedua mungkin bisa aja karena ini selaput ini sangat rentan. Jadi olahraga, aktivitas, bersepeda, trauma itu juga bisa menyebabkan sobekan. Sehingga pada saat mungkin malam pertama udah terlanjur sobek, tapi mungkin dia tidak pernah berhubungan. Sobeknya gara-gara mungkin trauma, naik sepeda jatuh. Betul sekali. Jadi kan harus kita mengerti bahwa selaput darah itu bukan hanya berdarah karena
hubungan seksual pada pertama kali, tetapi bisa aja karena trauma seperti itu. Sama sih. Jadi tetangga saya juga gitu dok. Dan dia itu sebenarnya nggak perawan tuh cuma gara-gara jatuh. Waktu jatuh ketimpa saya, duk gitu sebenarnya dia keluar darah gitu. Tapi waktu itu keluar darah. Keluar darah tuh, terus habis itu dia teriak, enak Mas Rudi gitu. Kamu ya, jadi buat teman-teman itu, jadi mungkin Mas Rudi itu waktu itu ketusuk ya, ketusuk. Bercanda sama, dong. Ya bercanda, jadi mungkin dia jatuh ketusuk sama kayu ya. Itu Gitu ya. Itu mitos yang pertama udah kita bahas dan clear ya dok ya. Iya, jadi bukan jadi itu sebenarnya adalah kebiasaan aja kita orang di timur ini, bahwa keperawanan itu dengan dasar bahwa selaput lendir seperti itu. Itu ya, coba untuk mindsetnya dirubah lagi. Tapi perawan tuh memang penting, apalagi kalau ngomongin soal orang timur tadi dok ya. Dijaga teknologi. Nah ini kita ke mitos yang kedua. Tidak bisa hamil jika pasangan wanita sedang menstruasi. Mungkin orang-orang berpikir kalau anak-anak muda gitu ya, atau mungkin belum nikah, wah udah disikat waktu mens saja biar nggak hamil gitu loh dok. Sebenarnya sih kalau kita bicara tingkat kesuburan Bro Rudi ya, jadi memang kalau kita bicara yang namanya hubungan pada saat menstruasi, memang itu tidak akan mungkin terjadi pembuahan. Gitu. Jadi kalau kita berhubungan pada menstruasi itu tidak terjadi pembuahan, sehingga tidak akan mungkin terjadi kehamilan. Cuma jangan salah, dengan kelakuan seksual seperti itu justru meningkatkan resiko infeksi. Maksudnya gimana dok? Nah itu karena pada menstruasi itu kan ada terjadi pengeluaran darah, dan pengeluaran darah ini kan sebenarnya adalah media yang kotor dan media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri, pertumbuhan parasit dan lain sebagainya. Nah makanya waktu kita berhubungan di saat menstruasi itu resikonya akan meningkatkan tingkat infeksi pada alat organ reproduksi kita. Jadi sebaiknya berhubungan itu jangan pada saat menstruasi. Cewek cowok juga akan kena akibatnya? Iya pasti, karena ini kan ada mediator darah yang menurut dari dunia kesehatan bahwa pada menstruasi itu kan yang terjadi peluruhan atau rontoknya itu adalah dinding rahim yang sudah pada waktunya karena kadar hormonnya sudah mencapai yang namanya fase menstruasi, nanti dia akan terjadi peluruhan. Jadi yang keluar itu adalah jaringan ataupun sel-sel yang ada pada dinding rahim yang bercampur dengan darah, dan itu sangat kotor. Oh itu berarti kotor dok Ya? ya? Iya kotor, darah itu kotor. Makanya kalau pada orang-orang yang sudah mengalami yang namanya masa pubertas pada wanita, biasanya kan ditandain dengan adanya menstruasi. Nah menstruasi ini sebenarnya adalah langkah awal ketika kita sudah mulai mengalami menstruasi, sebaiknya untuk melakukan menjaga yang namanya organ reproduksi, karena itu penting, karena di situ adalah sumber infeksi yang cukup tinggi. Nah ini tadi kan ngomongin soal menjaga bawah darah, menstruasi ini kan kotor dok. Nah cara menjaga sendiri mungkin dokter ada tips nggak sih biar orang-orang menstruasi itu bisa benar-benar menjaga akhirnya organ reproduksinya juga terjaga dengan baik? Ya jadi kalau saya sendiri memang menyarankan untuk wanita yang sudah mengalami menstruasi untuk selalu mengganti pada saat buang air kemih. Jadi kalau pada saat kencing, jadi saat kencing itu sebaiknya pembalut yang digunakan itu sebaiknya untuk diganti. Yang pertama. Yang kedua adalah menjaga tingkat kebersihan. Jadi setelah ganti sebaiknya dibilas. Nah, saat dibilas pun harus dengan air yang mengalir sebaiknya. Karena kalau tidak takutnya ada bakteri pada air yang sudah ditampung. Nah, setelah itu harus dikeringkan. Nah, cara mengeringkannya pun juga ada tekniknya Mas Rudi. Bukan hanya main gosok-gosok aja, enggak. Jadi sebenarnya yang disarankan adalah menggosok itu adalah dari arah depan ke belakang. Dari arah vagina ke anus. Kenapa kita lakukan itu? Untuk mencegah yang terjadinya transmisi dari anus ke vagina. Sehingga kalau kita menggosok, mengkeringkan itu dari vagina, nanti bakteri yang ada di vagina akan bersih sampai ke belakang ke daerah anus. Tapi kalau kita dari belakang ke depan, maka bakteri yang ada di anus bisa masuk ke dalam vagina. Dan itu ada nambah kotoran, dan itu resikonya bisa terjadi infeksi. Jadi itulah cara menjaga yang namanya organ reproduksi untuk biar benar-benar bersih juga dok. Betul sekali. Nah, tetangga saya yang salah dok, karena waktu itu kan dia mens, pengen menjaga yang namanya organ reproduksinya, dia telepon security, suruh jagain, dia boblok securitynya, diem aja. Tanpa tak salahin securitynya, goblok kamu, malah diem aja. Ya dia apain kayak gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu, memang harus ada pemahaman yang benar ya. Jadi menjaga kesehatan reproduksi itu, organ reproduksi itu harus sejak dini, sejak kita mengalami namanya pubertas.
Nah, pada wanita itu ditandai dengan menstruasi. Nah, menstruasi udah mulai harus dijaga dong, karena itu adalah modalnya kita ketika kita sudah berkeluarga. Itu karena itu akan menentukan yang namanya tingkat kesuburan kita. Tuh, ini mantep banget nih info ini. Jadi kalau misalnya kamu sekarang nikah terus belum punya anak atau punya anak kecil, ini kan mungkin bagus juga ilmunya buat nanti kalau misalnya ke depan kamu punya anak nih, anaknya dididiknya gimana. Nah, karena sebenarnya yang namanya sex education itu tidak lagi menjadi hal yang tabu sebenarnya. Tetapi ada hal yang bermanfaat untuk membekali anak-anak kita sehingga dia tahu untuk bagaimana memperlakukan khususnya untuk organ-organ reproduksi. Karena memang pada wanita itu lebih sensitif ya dan lebih kompleks masalahnya. Dan makanya kita harus jaga sejak dini ketika anak kita sudah mengalami yang namanya menstruasi. Nah, ini di mitos yang kedua, kita udah sampai di mitos yang kedua dan sebenarnya banyak ilmu yang disampaikan sama dokter dan ini berguna untuk semuanya. Dan buat saya juga sebagai tamu undangan kali ini bahwa darah menstruasi tadi kotor, terus bagaimana cara menjaganya juga. Ya ingat penyanyi metal mungkin yang suka minum-minum darah kelinci atau apa. Jangan sekali juga darah kobra aja cukup. Jangan sampai darah menstruasi nanti kotor, guys. Kotor. Itu apalagi kalau sampai berhubungan ya. Berhubungan itu pada masa menstruasi memang biasanya ada yang melakukan itu untuk menghindari kehamilan. Tapi sebenarnya bukan itu intinya. Kenapa? Karena sebenarnya setiap manusia itu punya siklus dan tanggal kesuburan. Itu sebenarnya bisa dihitung sebenarnya. Tetapi ini hanya untuk orang yang sudah berkeluarga. Untuk menentukan kehamilan ya. Kehamilan bukan untuk menentukan berhubungan supaya tidak hamil. Karena kadang-kadang orang menyalahartikan, oh berarti kalau kita mau aman kita berhubungannya di sini. Nah ini kalau yang belum berkeluarga sebaiknya jangan mengetahui materi ini. Kenapa? Karena itu bisa menjadi penyalahgunaan. Nanti dihitung pasangannya pada belum halal malah dihitung. Nah lama kelamaan dia bisa nandain tuh. Nah di tanggal-tanggal ini aman dia berhubungan gitu loh. Dan yang pastinya juga selain tadi ngomongin soal kotor bahaya ketika kita melakukan berhubungan saat menstruasi, sebenarnya penyakit apa dok yang bakal terjangkit oleh kita ketika kita memaksakan untuk sebenarnya sih banyak. Yang pertama pasti kan transmisi bakteri juga akan menjadi tinggi. Nah banyak hal sih penyakit menular seksual salah satunya karena berhubungan di masa menstruasi itu pasti. Nah banyak kalau pada laki-laki bisa terjadi namanya gonore, sifilis itu juga bisa. Jadi tingkat kebersihan pada saat kita berhubungan itu adalah menentukan transmisi infeksi baik bakteri, parasit ataupun virus. Sehingga disarankan harus dalam keadaan bersih. Makanya berhubungan itu bukan pengen berhubungan langsung berhubungan, kita harus mempersiapkan itu sehingga hubungannya itu menjadi baik seperti itu. Ini yang kedua, tapi karena ini pertanyaannya soal organ reproduksi yang kedua ini soal menstruasi, tapi bentar dok, ini kan selain tadi ngomongin soal menstruasi yang berbahaya, tapi kalau misalnya kita berhubungan sama pasangan, baik cewek sama cowok, mungkin ini bisa diperhatikan juga, apa namanya mengoral itu apa ya bahasa ininya mungkin oral sex itu. Jadi itu ada dimut gitu ya dok ya. Ya, jadi itu sebenarnya itu es krim. Itu bahaya nggak sih dok? Sebenarnya sih namanya itu adalah penyimpangan seksual ya. Jadi boleh. Jadi sekarang ini sudah ada RUU yang lagi sekarang dicanangkan itu adalah perilaku kelainan seksual. RUU PKS namanya. Jadi orang-orang yang biasanya memaksakan pasangan untuk melakukan oral ataupun anal seks bukan pada perilaku seks yang benar, itu bisa dituntut dengan tindakan pidana. Jadi udah ada RUU-nya lagi perancangan tapi belum tahu kapan disahkan. Nah itu kalau seandainya pasangan tidak bersedia dan tidak mau dan dipaksa, itu nanti dampaknya bisa dituntut secara hukum. Udah intinya berarti oral seks itu tidak dibenarkan. Karena itu satu bisa menjadi transmisi buat saluran nafas. Jadi mulut kita ini penuh dengan bakteri. Betul. Alat reproduksi juga penuh dengan bakteri dan itu menjadi transmisi. Jadi memang kita tidak menganjurkan untuk melakukan seksual dengan penyimpangan seperti itu karena sebenarnya seksual itu hubungannya harus melalui alat reproduksi pada laki-laki yang kita kenal dengan penis dan pada wanita adalah vagina. Jadi kita harus mempertemukan dua alat reproduksi ini bukan pada tempat yang lain baik oral maupun anal seks itu loh. Ini sekali lagi mungkin ada yang mau disampaikan dok sama teman-teman semua yang sudah keburu kan mungkin nggak tahu ya. Karena kan mungkin melihat video, lihat video itu pasti yang satu di oral itu ini mungkin nggak tahu oral itu apa ya, mungkin sebagian orang kita diemut lah, dijilat lah, alat kemaluannya. Nah ini tidak dibenarkan dok. Jadi kalau untuk dari segi hubungan seksual memang tidak disarankan untuk melakukan itu kan itu ada sebuah penyimpangan ya. Penyimpangan kelainan seksual. Jadi memang melakukan itu satu itu transmisi. Yang kedua itu akan mengurangi sensitivitas.
Jadi biasanya nanti ketika pasangannya itu berhubungan, mohon maaf karena kalau kita melakukan oral atau anal itu kan ada tekanan dari rongga mulut. Sehingga ketika dia berhubungan melalui vagina, dia akan tidak merasakan sensasi yang sebenarnya. Jadi sensitivitasnya menurun dan itu akan menyebabkan pasti nanti akan agak gangguan orgasme. Jadi pasangan itu tidak akan mencapai yang namanya klimaks atau orgasme seperti itu. Oke, yaudah ya. Jadi akhirnya merembet kemana-mana di mitos kita yang kedua, tapi semoga ini juga ilmu juga ya. Sebenarnya sih ini kita berharap bahwa ini semuanya menjadi ilmu yang bisa membantu masyarakat bisa mengerti. Ya, ini jadi kalau biasanya mungkin dengar hal-hal ini menjadi hal yang tabu, sekarang ini bukan hal yang tabu lagi ya Bro Rudy. Jadi ini memang benar-benar nanti akan menjadi edukasi, menjadi pengetahuan buat masyarakat sehingga bisa menghindari yang namanya oral, anal itu kan itu adalah transmisi yang kurang baik, apalagi berhubungan di saat menstruasi. Itu dampaknya juga kurang baik. Tuh ya, orang kan udah disikat mens aja. Oh nggak bisa. Wah, biar malah kamu malah penyakit. Iya, jadi penyakitan nanti akan mengurangi tingkat kesuburan kamu ketika kamu benar-benar sudah menemukan pasangan kamu yang sebenarnya. Bisa saja itu nggak bisa. Karena kalau sudah sering terjadi namanya infeksi menular seksual, lama kelamaan akan terjadi gangguan pada tingkat kesuburan, itu udah pasti. Jadi bisa nggak hamil? Ya, itu pasti nanti akan ada dampaknya. Ya. Oke, itu tadi yang kedua. Ini biar cepat ya, karena ini kita ngebahasnya ada 10 dan kita masih di nomor 2. Nah, nomor 3 biar cepat pulang. Nanti ada uang makan untuk ada nggak sih kayak tamu-tamu gitu? Pasti. Pasti Karena ya. Jangankan Bro Rudy, teman-teman aja yang mau belajar aja. Kalau ini Mas Rudy, Bro Rudy kan juga pasti belajar ini ya. Iya pasti. Pasti karena kan udah menyusun pertanyaan. Sudah. Buat semua yang peduli sama yang namanya kesehatan, peduli sama yang namanya pengetahuan tentang edukasi kesehatan, itu pasti akan ada sesuatu untuk menstimulasi supaya masyarakat terus mau belajar. Mantap. Nah, ini dari yang kedua kita lompat ke yang ketiga. Ketika orang berhubungan, tadi kan ngebahasnya lo soal menstruasi, ML atau berhubungan saat menstruasi. Nah, ini yang ketiga adalah makan nanas. Bener nggak sih dok? Ini merupakan cara aborsi yang aman. Ya, sebenarnya kalau kita bicara nanas, sebenarnya memang kalau nanas ini memang banyak yang menganggap bahwa ini bisa menyebabkan aborsi yang aman. Sebenarnya kandungan pada nanas itu sebenarnya memang ada yang namanya bromelain. Ya. Bromelain itu adalah kandungan dari buah nanas. Nah, kandungan buah nanas ini sebenarnya sih bisa menyebabkan satu perenggangan pada mulut rahim. Maksudnya perenggangan itu gimana? Jadi mulut rahim bisa kebuka. Nah, itu bisa terjadi keguguran. Itu yang satu. Yang kedua, sifat dari nanas itu dia bisa melisis yang namanya protein. Dia menghancurkan protein. Nah, pada awal-awal kehamilan trimester pertama itu adalah waktu di mana pembentukan organ dan itu masih berupa protein. Nah, itu biasanya akan terjadi kerusakan pada protein sehingga bisa menyebabkan keguguran. Tetapi sekali lagi, kalau yang namanya buah nanas cuma dimakan satu, jangan harap bisa keguguran. Karena kandungannya itu sangat kecil. Itu hanya sekitar 16 mg kandungan bromelainnya. Itu sebenarnya tidak bisa menyebabkan keguguran. Nah, terus berapa sih yang bisa menyebabkan keguguran? Itu kalau kamu sanggup bisa makan 7 sampai 10 biji sehari. Sekali makan. Sekali makan? Ya, karena itu yang diharapkan ketika jumlahnya dalam keadaan banyak, dia bisa menyebabkan lisis pada protein, pada pembentukan di awal kehamilan, dan yang kedua dia bisa menyebabkan perenggangan pada mulut rahim sehingga janin yang ada dalam kandungan bisa keluar. Itu bisa terjadi keguguran. Tetapi jangan salah, kalau cuma makan satu, apalagi kalau sampai di jus, maka semua kandungan protein dan enzim bromelainnya itu akan hancur. Malah hancur. Hancur dan tidak akan ada efeknya. Jadi ini mitos ya? Ya, itu mitos. Nah, jadi kalau misalnya buat teman-teman semuanya makan nanas itu mitos. Lagian juga ngapain digugurin? Kamu kamu harus tanggung jawab kan, harusnya gitu sih dok. Ya, harusnya sih kan? Juga bukan masalah tanggung jawab, tetapi harusnya teman-teman itu ketika mau berhubungan ya yang dihalalkan dulu. Ya itu. Ya, itu benar. Jangan karena udah kepengen berhubungan akhirnya tanggung jawab. Bukan masalah itu. Ini masalah berhubungan itu harus dihalalkan dulu sehingga itu bisa membuat hubungan itu menjadi harmonis. Seperti itu. Ini benar banget, makanya ini kan pertanyaan sebenarnya disusun dari pengalaman tetangga saya dok. Jadi tetangga saya ngomong, wah kamu kalau mau ini keguguran makan nanas. Iya, itu sebenarnya sih tidak. Ya itu mitos. Apalagi kalau itu kita bicara tentang nanas yang jumlahnya terlalu sedikit, nggak akan ada efeknya. Nah, masalahnya kalau kamu makan 7 sampai 10 biji, itu kan kamu nggak sanggup, kecuali memang niat banget. Malah gatel ya. Iya, memang niat banget. Itu pun sebenarnya tidak pasti keguguran. Itu karena dia hanya melisis protein dan bisa merenggangkan mulut rahim. Tetapi sekali lagi kalau Tuhan yang sudah
membuat itu jadi, Iya. ya kamu mau Iya. makan nanas juga satu kebun, Sama nggak ada aja. gunanya. Tuh. Gitu loh. Tapi yang paling aman mungkin, kamu jangan makan nanas tapi makan istri penjual nanas ya. Bisa mati juga sama kamunya ya. Keguguran kamu juga akan dibunuh habis itu. Ya. Ya, oke, itu yang ketiga udah kita ngebahas soal nanas. Nah, ini yang keempat. Bener gak sih menelan sperma itu bisa bikin hamil? Ini Nah. hubungannya sebenarnya sama oral tadi yang Iya. awal-awal kita bahas. Itu mitos. Oh, mitos. Iya mitos. Ngapain itu sperma ditelan? Itu katanya mengandung protein, Dok, atau Ya, gimana? jadi sebenarnya sih gini, kalau kita bicara tentang terjadinya pembuahan atau terjadinya keturunan atau namanya reproduksi, itu sebenarnya memang yang tadi saya katakan bahwa organ reproduksi harus bertemu dengan organ reproduksi pada tempat yang benar. Oh. Jadi sel sperma itu kalau kita telan itu tidak akan ada efek terhadap kehamilan. Kenapa? Karena tidak ada sel telur di situ. Oh, oke. Nah, terjadinya kehamilan itu kalau sel telur dan sel sperma itu bisa ketemu. Mhm. Dan itu memang jalan satu-satunya harus bertemunya melalui rahim. Nah, Oke. di rahim itu ada namanya ampula. Ampula rahim itu disitulah tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Oh. Nah, berarti kalau kita masuk ke dalam rongga mulut itu akan masuk ke dalam lambung akan hilang efeknya. Iya. Karena sel telur itu adanya pada daerah organ reproduksi mulai dari vagina, mulut rahim, dinding rahim sampai ampula. Nah, di ampula itu nanti sperma akan bertemu dengan sel telur, terjadi pembuahan dan disitulah nanti akan terjadi penempelan pada dinding rahim dan di situ berkembang janinnya. Jadi itu mitos. Ngapain juga diminum itu sperma? Iya kan? Emang kan nggak ada minuman lain? Kan mungkin ditelan ini sekali lagi bahwa itu bukan tempatnya, jadi nggak akan bisa Iya, bikin tidak akan hamil. bisa menyebabkan kehamilan. Jadi memang yang namanya merencanakan kehamilan ataupun program kehamilan itu sebenarnya memang harus pada tempatnya. Oke. Dan memang Tuhan sudah menciptakan itu di rahim. Dan sel telur itu ketika dia terjadi ovulasi atau keluarnya ovum, itu dia akan menunggu datangnya sang sperma. Oh. Dan memang pada saat kita menyemprotkan sperma itu kan yang kita harapkan bahwa dari sperma itu kurang lebih 15 juta Oke. pasukan yang akan diserbu untuk menemui namanya sel telur. Oke, jadi memang harus dikeluarkan di tempat yang memang tempat terjadinya pembuahan Ya, sel jadi telur kalau tadi ya. kita salurannya itu ya berarti kan ke vagina dulu, berhubungan, setelah itu lakukan penyemprotan. Nah, kalau tekanannya sampai dia akan bertemu dengan sel telur di ampula dari rahim. Rahim. Nah, ini masih di mitos yang keempat juga. Coba saya ngebahas lagi bahwa sebenarnya sperma itu kalau misalnya katanya, Dok, dikeluarkan di muka itu bisa buat kayak masker yang bisa bikin awet muda kayak gitu-gitu, Ya. bener ya sih? Sebenarnya sih kalau kita bicara tentang masker buat awet muda, Dikeluarkan, ngapain pakai sperma? Oh, iya. Kita harusnya perawatan. Oh, perawatan. Gitu. Ya, karena sperma itu sekali lagi apalagi yang kita harus mengerti bahwa yang kita keluarkan dari organ reproduksi sebenarnya bukan sperma, tapi air mani. Air mani itu adalah tempat berenangnya sperma. Oke. Nah, itu yang harus dimengerti bahwa belum tentu kalau air maninya banyak, banjir, tapi belum tentu spermanya banyak. Oke. Nah, itu harus dihitung namanya analisa sperma. Tuh, udah deh. Stop yang namanya ngeluarin sperma udah sayang di muka-muka jangan. Apalagi di perut, kemarin tetangga saya meninggal, Dok. Waktu itu dia kan memang berhubungan, meninggal langsung cowoknya. Jadi dia tuh melakukan di perut macan ya. Robek-robek semua. Baju, perutnya, aduh, mati, Dok. Iya. Aduh. Itu parah ya. Kena ngapain dia ke Tetangga macannya? aku ini, Itu. gak ada yang bener mungkin, Dok. Itu dah ya yang keempat, jadi bisa bikin hamil ternyata enggak, memang ada satu tempat khusus yang memang itu bisa bertemunya sperma dan juga sel telur tadi. Iya, Dok, ya. betul sekali. Nah, ini yang kelima. Setelah ya ini penting banget nih, Iya. orang kan berhubungan, kebanyakan yang sering berhubungan ini, pacaran ini segala macam. Nah, setelah melahirkan vagina akan kendor. Nah, Apalagi secara normal kan, Dok. Ini kan Iya. juga jadi masalah, wah nggak rapat lagi nih. Ya, Nggak sebenarnya asik, sih. cuy. Iya, iya. sebenarnya sih gini ya, kalau kita bicara yang namanya kehamilan, apalagi persalinan spontan atau normal yang tidak melalui tindakan operasi, Iya. memang itu akan terjadi perenggangan. Oke. Tetapi sekali lagi bahwa vagina itu adalah alat reproduksi yang punya kehebatan luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa merenggang sampai 15 cm. Gede banget kan, Blas. Ya, makanya kalau bayinya sebenarnya sih banyak faktor ya. Kalau kita bicara persalinan normal, satu biasanya yang terjadi adalah bayinya besar. Iya. Nah, ketika terjadi bayinya besar, apalagi anak pertama, ya, biasanya kita sebagai dokter yang menolong persalinan akan melakukan tindakan episiotomi namanya. Jadi kita akan sobek daerah sekitar vagina untuk merenggangkan supaya bisa keluar kepala bayi. Oke.
Nah, biasanya memang pada saat kita melakukan ini kita akan melakukan reparasi namanya. Jadi kita akan memperbaiki rongga itu dengan melalui jahitan. Dan itu memang lakukan episiotomi atau untuk merobek di daerah sekitar vagina sebenarnya untuk mencegah supaya tidak terjadi kerusakan sampai dinding anus. Karena kalau dia terlalu besar dia susah keluar karena ibunya mengedannya. Yang terpenting itu adalah mengedannya terlalu lama atau tidak. Kalau dia terlalu lama itu juga bisa menyebabkan perenggangan yang lebih besar. Nah, sehingga biasanya memang kita harapkan bahwa ibu-ibu itu punya teknik persalinan yang benar. Mengedannya benar, posisinya benar, bayinya dijaga jangan berbadan lebih gendut. Pada ya berbadan lebih ya, pada bayi itu biasanya resiko untuk tingkat kesulitan atau gangguan pada saat persalinan itu bisa terhambat. Seperti itu. Jadi memang kalau sudah dilakukan episiotomi atau kita sudah sobek daerah sekitar vagina untuk membuat rongganya menjadi besar, biasanya kita akan jahit tuh. Nah, tapi kan pasti gimana dong? Nah, memang pasti akan ada perubahan. Tetapi itu akan ada tingkat elastisitas. Dan sekarang kan juga sudah banyak pedoman-pedoman yang kita lihat ya di internet, banyak namanya ada senam Kegel ya. Nah, itu biasanya dilakukan oleh wanita untuk membuat supaya elastisitasnya kembali baik, terus perenggangannya juga bisa, kelenturannya juga bisa menjadi baik. Karena sebenarnya memang banyak orang yang merasa kok hubungan seksual setelah saya melahirkan itu kok berubah. Nah, mungkin rasa itu kok jadi lain gitu, tidak seperti waktu sebelum lahir. Iya, betul. Nah, ternyata sebenarnya sih itu bukan karena masalah ukuran ataupun terjadi perenggangan ya. Sebenarnya sih memang satu, pada saat kita melahirkan hormon estrogen kita itu akan terjadi pengurangan dan itu sangat berpengaruh terhadap hasrat libido kita. Sehingga biasanya kalau habis melahirkan kok pasangannya ogah-ogahan. Wih, bener banget dok. Kok bener? Enggak, maksudnya tetangga saya juga cerita, bukan saya. Kamu ya. Jadi males gitu dok. Iya, jadi karena maunya itu sama kamu lah. Saya kan tetangga aja nggak bisa dok. Ya, gitu. jadi biasanya memang kalau kita bilang yang pasca persalinan itu biasanya memang kan hormon estrogen menurun, biasanya hasrat libidonya akan menurun. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya vagina cenderung menjadi kering. Oh, dok bentar. Yang pertama itu cara ngatasinnya gimana? Nah, sebenarnya sih memang itu dengan perjalanannya karena kita menyusui, anaknya akan menyusui. Betul. Nanti sebenarnya sih bagaimana caranya? Nanti pada saat dia berhenti menyusui, hasrat itu akan kembali karena kandungan hormon estrogen kan terus turun. Nah, kalau dia nanti sudah berhenti menyusui, maka hormon estrogennya akan kembali normal dan akan terjadi menstruasi lagi. Berapa lama? Berarti 2 tahunan bisa dong, dok? Ya, kalau seandainya sih kalau biasanya ada pasangan itu biasanya sampai anaknya udah mulai masuk namanya makanan MPASI, makanan tambahan. 6 bulan, ya 6 bulan itu biasanya akan terjadi menstruasi pada wanita. Karena dia sudah tidak hanya minum ASI kan, ada makanan tambahan. Jadi ASInya akan berkurang pasti. Kalau pada saat dia belum ada makanan tambahan, MPASI biasanya kan full ASI. Nah, itu biasanya tidak akan menstruasi. Oh iya, benar ya. Benar. Ya, jadi nanti buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini nanti ada sebagai pengetahuan, nanti jangan kaget kok saya habis melahirkan anak pertama belum mens. Kalau belum mens, kenapa ini? Nah, itu ternyata karena pada saat kita habis melahirkan kita menyusui, maka hormon estrogennya akan menurun dan tidak terjadi menstruasi. Nah, begitu dia sudah tidak melakukan ASI full atau ada MPASI, biasanya akan sedikit lambat laun akan menstruasi kembali. Nah, ketika kita sudah menstruasi, hormon estrogennya kembali stabil, nah libidonya akan kembali. Ini ya. Jadi buat pasangan suami istri yang punya anak udah sabar aja. Ini kan sebenarnya pengetahuan juga. Sebenarnya memang kita kan juga kalau pada saat pasca persalinan kan tidak boleh berhubungan selama 40 hari. Ya, kenapa? Karena itu masih masa nifas. Karena resiko nanti terjadi perlukaan, apalagi habis anak pertama biasanya kan ada jahitan karena sobekan. Itu sakit soalnya. Enggak, yang normal pun biasanya akan ada jahitan. Kalau dia bayinya terlalu besar, jalan rahimnya sempit, itu biasanya akan dilakukan episiotomi yang tadi saya katakan. Itu kan dijahit. Nah, setelah dijahit kan nyeri. Nah, kan enggak mungkin berhubungan kecuali bapaknya yang maksa, dan biasanya sih jarang sih ya. Karena melihat sudah punya momongan, senang ngurus anak, lupa sama istri. Dan istrinya juga ada kesibukan ngurus babynya seperti itu. Oke, tadi sempat ngomongin juga nih sebelum kita ngejelasin yang ini, ternyata hormon apa dok? Estrogen. Nah, ini maksudnya yang vagina kering, yang kedua tadi maksudnya apa nih? Ya, jadi biasanya memang karena penurunan kadar estrogen biasanya itu nanti vagina menjadi lebih kering.
Tetapi tenang aja, itu akan kembali pelan-pelan, akan kembali normal setelah pasca persalinan. Biasanya kalau di atas 40 hari udah akan ada perubahan. Memang kalau masih 40 hari biasanya mulai renggang, kok kendor, ya itu enggak apa-apa. Nanti elastisitasnya itu akan kembali lagi. Apalagi kalau sudah kita lakukan dengan olahraga yang rutin, itu pasti nanti akan baik kembali. Mantep nih, jadi memang olahraga, senam-senam Kegel yang tadi. Iya, itu kan lagi terkenal. Itu memang sudah ada penelitian itu membantu untuk memperkuat otot panggul dan juga memperkuat dari yang namanya kelenturan dari vagina. Nah, ini buat laki-laki nih mitos ya. Dengerin kalau istri kamu tuh lagi hamil tuh nggak akan kendor, tapi tunggu waktunya, suruh ajak dia olahraga. Mungkin akan ada perubahan perenggangan akibat bayinya, tetapi tidak sesuai dengan ukuran kepala bayi. Kalau sesuai ukuran kepala bayi, maka pada saat dia berhubungan kan udah loss, nggak rewel. Ini inget ya, ini melahirkan bayi manusia bukan bayi dinosaurus ya, gede guys. Jadi harus memang dimengerti. Ini makanya kita berkeluarga itu sebenarnya kan banyak hal yang harus dimengerti. Ya kita sudah minta orang tua, ya kita minta sama orang tuanya, terus sudah kita nikahin, terus kita hamilin ya. Jadi kita nitip regenerasi kita. Iya, betul. Nah begitu lahir komplain aja. Astaga. Ya, itu nggak boleh ya. Bapak-bapak kayak gini nggak bener. Iya, kalau kita kan bapak yang saya belum nikah, maaf. Oh maaf ya. Oh iya, Bro Rudi belum nikah ya. Saya lupa kalau belum nikah. Nanti coba saya cek ya. Iya. Kedua belum. Oh, mau? Kan enggak. Oh enggak. Ya. Tapi kalau ada kesempatan ya boleh lah ya. Itu kita sudah ada di yang kelima, kurang 5 lagi ini. Oh belum, kita panjang banget ini sekarang. Sudah jam berapa ya dok? Maksudnya udah berapa menit ya obrolan kita? Ini panjang banget dan semua isinya daging guys. Iya, semua isinya itu ilmu. Pengetahuannya. Ini baru 36 menit. Masih ada setengah jam lagi ya. Ini bukan masa 30, ini panjang ternyata obrolan kita ya. Ya sebenarnya kan kalau yang namanya obrolan yang seru, terus obrolan yang berbobot, itu pasti nggak akan terasa. Saya yakin teman-teman yang dengar podcast ini pasti nggak kerasa. Ternyata sudah 1 jam atau 2 jam dengarkan. Tiba-tiba, kok besok sudah kiamat ya? Enggak ya. Enggak. Tapi inget ya, ini kata per kata perhatiin, karena katanya Dokter Gio, total hadiah kan kemarin ada sampai 15 juta. Ya. Kalau jadi sekarang total hadiahnya mungkin sekitar 13 juta lebih. 13 juta. Karena memang kita sudah lakukan beberapa kali dan ini akan menjadi giveaway pertama di bulan Juli. Ya, Juni. Jadi kita akan tayang di awal bulan. Ya. Nah, biasanya kan kalau awal bulan tuh pada semangat tuh. Karena habis gajian. Tapi tambah lagi buat liburan dok. Ini kan musimnya udah. Ya udah mulai banyak orang yang liburan kan udah new normal ya. Jadi ya mungkin ini bisa membantu teman-teman. Yang penting teman-teman harus tetap belajar dan peduli sama kesehatan. Ya. Kita coba untuk flashback lagi. Tadi yang pertama kita udah ngebahas wanita tidak perawan. Itu dari selaput darah udah dijawab. Terus yang kedua tidak bisa hamil kalau menstruasi. Yang ketiga adalah soal buah nanas yang itu ternyata cara aborsi. Yang keempat tadi adalah menelan sperma bisa hamil. Yang kelima barusan kita bahas adalah vagina kendor. Nah, ini sekarang kita sudah ada di yang ke 6 ya. 27 ya. Yang ke 6. Nah, ini masturbasi itu bisa bikin penis mengecil. Bener atau bener ini dok? Iya. Itu mitos ya bro Rudi. Ya, jadi sebenarnya sih kalau kita bicara masturbasi, apalagi pada laki-laki itu biasanya satu dampaknya itu sebenarnya kita pernah sempat ya kalau nggak salah itu saya pernah di live Instagram saya ada yang pertanyaan seperti ini. Iya, saya berikan pertanyaan dan ternyata teman-teman menjawabnya ketagihan masturbasi. Ya, ini kan ada hal yang baru bahwa apakah memang ini mitos atau fakta nih penisnya bisa menjadi kecil. Itu sebenarnya mitos. Jadi sebenarnya dampaknya yang kita takutkan pada saat kita sering melakukan masturbasi, satu, mengurangi sensitivitas pada organ reproduksi pada pria. Maksudnya sensitivitas itu kayak gimana perubahannya? Jadi nanti pada saat dia melakukan hubungan seksual melalui vagina, biasa lebih cepat terjadi ejakulasi. Oh, malah gitu. cepet. Iya, karena kan biasanya kalau pakai tangan kan ada tekanan mulut, anal itu kan semua ada tekanan. Kalau vagina kan itu karena goyangan ataupun gesekan itu yang menyebabkan terjadi peningkatan rasa orgasmenya itu. Nah, kalau dia terlalu sering melakukan masturbasi nanti sensitivitasnya akan berkurang. Ejakulasi dini akhirnya. Ya, lama-kelamaan bisa terjadi itu. Tuh buat cowok-cowok nih ya. Bukan pedes mengecil tapi banyak nanti faktornya malah. Terus yang kedua, biasanya kalau pada pria itu melakukan masturbasi kan biasanya dengan alat bantu. Biasanya pakai sabun. Nah, penggunaan sabun juga ini menyebabkan pada daerah penis itu menjadi kering. Jadi gampang terjadi infeksi.
Pantesan nggak ada burung yang kena corona ya, karena sering disambung. Nggak, tapi oke. Ya, jadi kering kalau ya. ya kulitnya akan menjadi kering. Terus yang berikutnya itu yang kita takutkan adalah dampaknya ketika kita lakukan masturbasi yang berlebihan, itu bisa merangsang pembesaran dari kelenjar prostat. Nah, biasanya Prostat nanti ini apa sih, Dok? prostat ini? itu adalah kelenjar yang dimiliki oleh pria, itu berada di bawah kandung kemih. Telur itu prostat Bukan, itu skrotum skrotum, atau ya. testis. Nah, itu biasanya kelenjar prostatnya karena terangsang terus akibat sensasi, itu akan kelenjarnya menjadi besar dan akan terjadi namanya penyakit prostat. Nanti belum waktunya, belum usianya lanjut ataupun usia di atas 50-60 tahun kok udah mulai kena prostat, udah ada gangguan buang air kecil. Nah, itu karena dampak dari kebiasaan masturbasi juga. Prostat. Oke, hubungannya ini. Prostat ini efeknya apa, Dok? Kalau misalnya penyakit. Nanti kalau dia membesarnya terlalu besar total, itu biasanya nanti pasien tidak bisa kencing. Karena prostat ini kelenjar yang berada di bawah yang tadi saya bilang kandung kemih. Nah, dia ketika dia membesar dia akan menekan leher dari kandung kemih sehingga tidak bisa terjadi buang air kecil. Itu jadi masalah lagi. Masalah lagi, makanya. Oke. Jadi yang namanya masturbasi bukan mitos kalau dibilang bahwa itu memperkecil ukuran penis, nggak akan ada ya. Karena sekali lagi bahwa ukuran penis itu dia konsisten ya, artinya dia itu ukurannya paling membesar. Kalau dia mengecil kayaknya sih saya belum pernah dapat kasus ya, kecuali memang dia ukurannya memang kecil dari awal. Nah gitu. Kalau dia ukurannya normal terus tiba-tiba kalau masturbasi mengecil kan tidak mungkin. Ya. Karena itu ukurannya konsisten seperti itu. Tapi masturbasi sendiri ada dampaknya. Diperbolehkan, maksudnya ngomongin dampak ya, diperbolehkan atau enggak sebenarnya? Sebenarnya sih gini, kalau kita bicara masturbasi sebuah tindakan mengalihkan hubungan seksual yang harusnya melalui vagina. Betul. Jadi kadang-kadang kan ada banyak faktor. Satu, istrinya lagi hamil muda. Iya, mungkin. Namanya hasrat biasanya akan tetap pengen mengeluarkan. Nah, biasanya mereka akan melakukan masturbasi, tetapi sekali lagi bahwa itu hanya untuk mengalihkan hasrat yang kepengen karena rasa pengen berhubungan karena tidak bisa karena mungkin satu jauh dari istri ya, ini masalah biasanya ya. Terus yang kedua mungkin istrinya belum bisa nih, mungkin karena kehamilan awal karena kan risikonya nanti akan terjadi kontraksi pada rahim. Nah, terus bagaimana? Nah, biasanya bisa melakukan masturbasi tetapi sekali lagi itu hanya untuk menghilangkan keinginan kita. Tapi sebenarnya hal itu bisa diantisipasi dengan kita melakukan aktivitas lain, bukan hanya itu untuk mengalihkan. Contohnya kita punya hobi, apalagi kan sekarang lagi marak nih orang bersepeda. Nah, biasanya itu keinginan itu akan lambat laun akan berkurang. Oke, karena memang kesibukan yang hobi tadi. Iya, benar, benar karena saya juga kan suka genjot ya. Genjot apa? Bukan genjot tetangga, genjot sepeda. Oh, Lagi-lagi genjot, bapak oke. ini kayak mendiskreditkan saya gitu. Enggak, karena kan kalau Aktivitas. ya aktivitasnya kan udah mulai banyak ya, apalagi jadi kan hilang. sekarang mungkin karena udah mulai bersepeda ya, terus jogging ya saya lihat ya di Instagramnya juga. Jogging Aduh, sambil bawa kotak amal kayak gitu. itu kayaknya Bro Rudi kayak yang namanya kayak gini nggak terlalu mau Enggak, dan emang kan mempermasalahkan. nggak boleh banget. Ya, Nggak tidak boleh. Sering-sering juga Ya kan. nggak boleh. Kalau memang itu hanya untuk daripada berhubungan yang kepada pasangannya yang tidak resmi, nah itu menjadi masalah nantinya. Ya memang biasanya itu ada yang melakukan untuk menghilangkan hasratnya, tetapi sekali lagi itu bukan jalan utama. Masih ada yang bisa kita lakukan untuk mengalihkan seperti itu. Betul. Ya udah. Pokoknya intinya itu semoga, karena sekali lagi tadi, kalau ngomongin soal penyakitnya itu bakal ke prostat. Jadi masturbasi ini ya jangan, mendingan jangan dilakukan. Apalagi kalau kamu yang sudah berkeluarga, ya sebaiknya jangan, karena kasihan nanti pada saat kamu sering melakukan masturbasi, nanti ketika kamu berhubungan dengan istri kamu, apalagi orang-orang yang belum punya momongan, kalau sering melakukan masturbasi yang terjadi dampaknya air maninya menjadi encer. Nggak bisa. Nah, nanti spermanya tidak sehat. Mulai dari jumlahnya berkurang, atau yang kedua pergerakan spermanya tidak bagus, yang ketiga bentuknya tidak normal seperti itu. Tuh kan, udah ini mendingan jangan dilakukan. Mungkin kalau misalnya sekarang kamu belum tahu dan informasi ini ada, udah berhentikan sekarang juga ya. Ya oke, kita ada di yang nomor 7 ini buat ibu-ibu semuanya, atau mungkin buat cewek-cewek nih, kayaknya kamu harus belajar di mitos kita nomor 7. Pil KB itu bisa bikin gemuk. Itu mitos atau fakta, Dok? Fakta. Jadi memang ada beberapa dampak dari penggunaan pil KB. Jadi sebenarnya sih yang paling sering menyebabkan kegemukan justru pil KB yang untuk pil KB itu karena biasanya karena mengandung hormon itu bisa menyebabkan berat badannya bertambah.
Nah, memang sebenarnya sih kalau pil KB, apalagi kalau kita bicara KB yang lain ya, seperti KB suntik, apalagi KB yang 3 bulan, itu karena dia tidak mengalami menstruasi. Nah, itu terjadi penimbunan atau peningkatan kadar hormon. Nah, biasanya pasien itu akan berbadannya menjadi gemuk. Nah, memang itu memang dampak dari efek dari obat-obat KB. Nah, sekali lagi sebenarnya sih KB itu memang kita harapkan kita gunakan harus melalui konsultasi yang tepat. Satu, melihat dari faktor risiko. Kalau dia ada faktor risiko untuk terjadi kegemukan atau dia sudah gemuk, sebaiknya jangan menyarankan untuk menggunakan KB pil ataupun suntik. Sebaiknya bisa mungkin menggunakan IUD ya, itu pemasangan spiral atau pemasangan susuk itu. Nah, itu memang biasanya kita sarankan sesuai dengan kebutuhan. Makanya namanya KB itu tidak bisa begitu pengen KB, saya udah pengen KB pakai pil aja. Nah, itu harus dilihat ada faktor risikonya karena ada beberapa yang menjadi kontraindikasi. Contohnya dia memiliki faktor risiko terjadi tumor atau cancer. Itu sebaiknya jangan dikasih hormon karena nanti risiko bisa memperbesar dari tumornya. Tapi gitu. dokter setuju nggak dengan yang namanya KB? Maksudnya gini, kalau sebenarnya sih kalau KB saya sangat setuju karena itu adalah langkah yang kita lakukan untuk menekan terjadinya keturunan yang terlalu berlebihan dan tidak berjangka sehingga anaknya menjadi pendek-pendek jaraknya. Itu kan akan mempengaruhi kualitas dari keluarga untuk satu sekolah pendidikan, yang kedua kedekatan. Kalau terlalu banyak nggak keurus juga buat apa? Nggak, tapi intinya kalau misalkan KB tadi sudah asli bahwa itu bikin gendut ya dok ya. Nah, apakah ada cara lain mungkin selain KB aja deh? Mungkin harus pakai apa biar? Sebenarnya sih kalau kita bicara kegemukan itu kan sebenarnya sih memang karena ada pengaruh hormon ya. Tetapi sekali lagi bahwa pengaruh hormon ini pun bisa kita antisipasi, Mas Rudi. Jadi bisa dengan olahraga. Kalau memang harus dengan menggunakan pil karena itu yang paling praktis dan bisa dibeli di mana aja. Biasanya kalau tidak ada kontraindikasi atau hambatan untuk memberikan KB itu ya tetap bisa diberikan. Nanti mungkin kita atur, contohnya pola makannya diatur. Jangan makan makanan yang berlemak, yang kadar gula tinggi karbo, itu kan mempercepat kenaikan berat badan. Yang kedua bisa melakukan dengan olahraga teratur. Olahraga teratur yang kita sarankan memang dalam seminggu itu kurang lebih bisa dilakukan 5 kali dalam sehari, sekali melakukan olahraga 30 menit cukup. Nggak, tapi gini kan ini juga kan, ini akhirnya jujur saya juga punya istri dan istri saya juga takut dengan yang namanya KB karena memang takutnya kegendutan atau gemuk gitu loh dok. Nah, ini kalau misalnya harus menggunakan kondom aja gitu untuk? Sebenarnya sih kalau kamu sudah menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom itu juga kan alat KB sebenarnya. Alat KB itu memang cuman kan biasanya banyak faktor yang menyebabkan kegagalan penggunaan kondom. Satu, posisinya salah dipasang. Atau yang kedua, dipasang. Jadi ini bapak mertua terus sebelahnya ada tetangga dipasang di kepala, bukan kepala, kemaluan ya kan gitu. Ya jadi sebenarnya memang kalau kita bicara alat kontrasepsi kan banyak sebenarnya. Yang paling praktis ya memang orang biasanya kalau mau aman ya tidak usah bingung, kan ada orang-orang yang tidak mau berhubungan dengan kondom karena merasa sensasinya kurang enak gitu loh. Tapi apakah itu betul, dok? Ya betul, karena itu kan ada lapisan soalnya. Kan kita tidak bersentuhan langsung dengan kulit. Nah, jadi biasanya memang mengurangi rasanya. Tetapi sekali lagi kalau itu tujuannya adalah untuk menghambat supaya tidak terjadi kehamilan, bisa dilakukan dengan penggunaan kondom. Tetapi pasangnya harus pas, tidak terjadi sobekan, terus tidak terjadi pelepasan kondomnya sebelum terjadi pengeluaran sel sperma. Tapi intinya kalau misalnya kita bisa mengantisipasinya dengan nggak dikeluarin di dalam gitu, bisa. Itu bisa. Karena sebenarnya yang kita takutkan adalah ketika sel sperma itu masuk ke dalam vagina, masuk ke dalam rahim, lama kelamaan kan bisa bertemu dengan sel telur dan bisa menyebabkan terjadi kehamilan. Nah, itulah fakta yang mitos yang ada di nomor 7 yang ternyata adalah fakta kalau misalnya itu adalah bisa bikin gendut. Kegemukan. Nah, ini kita ke yang ke-8, dok. Mitos atau fakta ini mungkin buat para remaja-remaja ini ya. Harus melakukan pap smear. Pap smear itu apa sih sebenarnya, dok? Itu pemeriksaan untuk mendeteksi adanya gangguan pada mulut rahim biasanya. Jadi pap smear itu ada pemeriksaan laboratorium. Jadi nanti kita akan lakukan kayak swab ya. Swab kita ambil cairan dari di sekitar mulut rahim untuk mendeteksi. Biasanya kita lakukan itu untuk mendeteksi namanya kanker serviks. Ini harus melakukan pap smear saat masuk usia 18. Ini harus mitos atau fakta, dok? Ya, fakta. Jadi memang sebaiknya kita pada masa produktif, apalagi kalau usia 18 kan sudah masa produktif. Nah, memang kita harapkan bahwa
angka kejadian yang namanya kanker serviks itu meningkat pada masa-masa produktif. Dan memang kita biasa menyarankan untuk melakukan vaksin, ya. Jadi nanti mungkin teman-teman yang mungkin memiliki faktor resiko, mungkin punya keturunan yang pernah mengalami cancer, ya itu sebaiknya melakukan vaksin. Kan ada sekarang vaksin untuk CA cervix dan itu diberikan 3 kali. Cervix ini apa sih, Dok? Mulut rahim. Ini yang terjadi apa kalau misalnya ada orang? Jadi satu gini, biasanya kalau tanda-tanda awal kanker serviks itu paling sering itu adalah berdarah pada saat berhubungan, itu paling sering. Jadi karena pada mulut rahim itu kan terjadi penumbuhan sel kanker dan itu biasanya menjadi rapuh, sehingga kalau terjadi tekanan akibat organ reproduksi pada laki-laki itu bisa menjadi trauma dan menjadi pendarahan. Dan itu memang biasanya pertama kali datang konsultasi, itu saya pernah juga konsultasi sama saya beberapa pasien yang kasus seperti itu, dia tuh terjadi perdarahan pada saat berhubungan dan itu akhirnya saya sarankan untuk lakukan pap smear. Dan memang itu untuk mendeteksi dini kalau terjadi gangguan namanya CA cervix. Dan sekali lagi bahwa semua orang-orang yang sudah mengalami masa produktif itu memang lebih berisiko untuk terjadi CA cervix. Makanya kita sarankan untuk pemeriksaannya kalau dia tidak aktif seksual, artinya dia 18 tahun belum menikah dan tidak ada aktivitas seksual yang terlalu sering, setahun sekali cukup. Dok. Nah kalau dia ternyata aktivitas seksualnya sering atau ada keluhan, biasanya 6 bulan sekali kita lakukan pap smear. Mahal nggak sih? Sebenarnya sih kalau pap smear itu tidak mahal dan mungkin kalau kita di Indonesia kan ada BPJS ya. BPJS ini juga memberikan layanan untuk pemeriksaan pap smear. Dan itu memang secara gratis. Karena ini untuk menekan dan mendeteksi sejak dini yang namanya kanker serviks. Jadi yang lagi dengerin podcast mungkin masih muda, nih pap smear itu penting banget ya. Terus mungkin yang mau saya jadi ibu, jadi bapak, coba kontrolin anaknya. Ya, jadi untuk orang tua yang mungkin anaknya sudah mulai masuk masa produktif dan punya risiko, sebaiknya sebelum dia menikah harus cepat-cepat divaksin supaya untuk mencegah terjadi kanker serviks. Dan itu memang banyak teman-teman yang mungkin teman-teman kita di luar sana yang sudah pernah ketemu sama saya selalu sarankan untuk vaksin aja. Supaya nanti kamu berkeluarga, udah menikah, bukan baru menikah baru memikirkan vaksin. Bisa dilakukan vaksin sebelum pernikahan pun juga bisa. Dan pap smear ini khusus untuk wanita ya, untuk perempuan. Yang cowok nggak perlu ya? Nggak usah. Jadi laki-laki nggak usah. Karena memang angka kejadian untuk CA cervix itu akhir-akhir ini semakin meningkat. Dan lebih banyak sekarang. Nah ini yang ke-9 dok. Ini kalau tadi cewek, ini buat cowok. Nah nggak pakai celana dalam maksudnya, itu bisa bikin penis besar, gede. Itu mitos atau fakta? Mitos. Masa sih dok? Karena ini ada buktinya. Kalau ini saya agak sedikit menyangkal mungkin karena walaupun dokter gitu, saya tetangga saya ini emang gitu dok, nggak pakai celana dalam tambah gede gara-gara penisnya tuh dipukulin warga ya, dia kemana-mana nggak pakai celana, dipukulin warga abu, bengkak bos. Itu sebenarnya bukan karena nggak pakai celana ya, tapi karena digebukin ya sama warga. Ya mungkin dia jadi pelampiasan warga. Tapi itu saya dok ya? Ya itu mitos. Jadi sebenarnya sih kalau kita bicara tentang tidak pakai celana dalam itu sebenarnya sih tidak ada hubungannya dengan ukuran. Jadi yang namanya kayak masturbasi, tidak pakai underwear atau celana dalam itu bisa. Nah cuman kita harus mengerti bahwa sebenarnya kenapa itu akhirnya mitos itu berkembang. Sebenarnya sih memang banyak orang tua menyarankan, kalau pakai celana dalam jangan sempit-sempit. Iya benar. Kasih longgar aja supaya nggak kasihan itu nanti organ reproduksinya tidak rusak atau mengecil. Sehingga itu berkembang menjadi akhirnya, kok ternyata nggak pakai celana dalam itu bisa menyebabkan ukurannya menjadi besar. Itu salah. Sebenarnya sih kenapa kita sarankan untuk tidak memakai yang ketat sebenarnya adalah satu, karena itu berpengaruh terhadap penghasilan sperma. Jadi kalau semakin dia ketat, terlalu sering kita pakai yang ketat, maka itu terjadi tekanan pada daerah testis atau skrotum. Itu bisa mempengaruhi produksi dari sel sperma. Itu akan mempengaruhi ketidaksuburan ketika dia sudah merencanakan untuk terjadi hubungan, untuk merencanakan momongan. Biasanya itu akan terhambat. Makanya jangan pakai yang ketat. Sebaiknya yang sesuai ukuran, yang tidak terlalu longgar, karena kalau terlalu longgar kan melorot. Jadi jangan yang terlalu ketat, karena kalau terlalu sering pakai yang ketat nanti malah berdampak pada masalah produksi dari sel sperma. Jadi pakai yang pas. Itu yang benar. Jadi memang biar sperma kamu juga bagus hasilnya. Karena ya selalu saya ingatkan sama seluruh pasien dan teman-teman bahwa buat momongan itu bukan hanya asal buat.
Iya, Tapi asal kita masukin harus- gitu. Iya, asal nyemprot ya. Iya, iya. Yang terpenting adalah kita selalu berpikir bahwa menghasilkan momongan harus menghasilkan momongan yang paling berkualitas. Kenapa? Iya. Itu bisa direncanakan, kita bisa mempersiapkan, itu bisa semuanya kita lakukan. Dari konsumsi si Ya, cowok dari juga konsumsi, makanannya terus Dok, yang ya. kedua dari persiapan, terus yang ketiga menjaga suhu pada skrotum. Nah, kebiasaan seperti pangku laptop itu Ya. juga nggak bagus untuk produksinya. Oh, saya setuju kok Ya, jadi Saya stop nih Dok, stop kan dulu kan memang saya kan hard worker banget ya. Wah, iya jadi mangku laptop sekarang ganti mangku SPG kayak gitu. Jadi lebih sehat ini Dok. lebih sehat pikirannya ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara bahwa menghasilkan momongan itu harus menghasilkan momongan yang berkualitas. Berkualitas. Jangan menghasil yang penting punya anak, jangan. Harus menghasilkan. Nah, nanti bisa lihat ya, anak-anak saya kan ganteng-ganteng. Nah, itu kan pasti bertanya-tanya. Ini mungkin episode berikutnya Ya, Dok. Mungkin kita nanti bahas kok bisa gimana nanti Dr. caranya. Gio itu bisa Bisa ya. ganteng seperti itu. Padahal Dokter Gio kan ganteng aja, tapi anak bisa ganteng Ganteng banget. banget ya. Nah, itu Gendeng sebenarnya kan. adalah Gendeng yang ini sebenarnya Iya, karena iya. kita berusaha untuk menghasilkan momongan yang berkualitas. Iya. Karena sel sperma itu harus bisa dipersiapkan sel sperma yang paling bagus ketika bertemu dengan sel telur bisa. Oh. Kita harus merencanakan. Nah, ini gimana caranya? Nah, ya? nanti bisa kalau ada yang pengen mungkin saya pengen deh bagaimana caranya program kami ya, nanti bisa ketemu sama saya. Oke. Kan sekarang udah banyak nih media yang bisa ketemu Betul, ya, bisa betul. di TV, Bisa di TV. bisa di Instagram, YouTube. bisa di YouTube. Betul. Nah, yang terakhir ini ada lagi nih Apa ini? podcast. Podcast. Yang ini bisa belajar banyak ya. Iya, banyak belajar nih. Saya senang banget kalau bisa mengedukasi masyarakat Oke. soalnya. Dok, ini akhirnya kita sudah ada di mitos kita yang ke-10. Ya. Coba kita pengen tahu, kita tuh ngobrol nih nggak kerasa loh, bener-bener yang ilmunya banyak ya. Tadi kita udah bahas, ini bukan hanya sisi yang perempuan aja. Wow. Tapi Ini udah- sisi cowoknya juga Iya, kita betul bahas sekali. di sini. Di sini Bro Rudi udah sampai 56 menit. Nggak kerasa Dok. Nggak kerasa ya, Nggak kerasa, cuman haus ini loh. Haus, lapar. Iya. Jadi habis ini kita makan dulu. Iya, makan. Makan ya. Makan sperma tuh. Jangan. Jadi nanti karena Bro Rudi ini udah menuangkan waktu bisa datang, saya tahu kesibukannya sangat banyak ya. Iya. Ya nanti bisa dibicarakan ya. Gitu ya. Kita mau makan apa di sini? Ini untuk pulang nggak ada bensin gitu Dok. Nanti saya akan tetap berikan. Ya itu sebagai ucapan terima kasih. Itu Ya yang jangan penting. dinilai dari Wah. nilai Kerasa ini kalau udah ngomong kayak gini pasti kalau nggak Iya, ya segitu-gitu niatnya pasti. gitu loh. Saya di sini tuh niatnya ya dapat duit Dok. Lah kok malah jangan dilihat orang punya mata nggak boleh melihat Iya. gimana. Yaudah. Pokoknya intinya buat teman-teman ini Bro Rudi juga akhirnya kan nanti bisa membantu orang lain bisa mengerti gitu loh ya tentang Nggak, tapi ya Kesehatan. ngerti. Nggak usah sampai ini berapa ya kira-kira ngundang saya ini loh Dok. Kok saya kan nggak cuman ditelepon datang iya nanti gampang lah bensinnya. Nah cuman nilainya ini loh. nanti kita akan tetap kasih nanti kita akan ngomongin habis ini jangan di podcast Oh, ya kan iya, iya. tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Enggak, soalnya Bapak ini yang namanya bagi-bagi sampai 13 juta. Iya. Berarti kan saya ya di bawah-bawah itu 10 lah, nggak apa-apa. Ya gampang diatur ya. Ya, siap. Nanti kita bisa atur dan memang ya teman-teman nanti mohon disupport ya podcast Ya. ini akan terus berlanjut ya. Berlanjut. Kita cuma nanti mungkin ada teman-teman yang pengen komentar di Ah. YouTube ya. Tolong dong undang ini gitu loh. Ah, iya. Boleh nanti bisa tulis di kolom komentar, Komentar. saya akan undang. Siapa mau Presiden Amerika? Oh iya. Terus kayak yang nanya-nanya ini boleh ya. Ya, Pokoknya boleh. intinya gini ya, saya nanti juga akan komen teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengharapkan saya yang diundang, ini saya lihat dulu hari ini berapa gitu loh. Kalau saya, waduh, gak cukup bensinnya ya, saya akan komentar, please jangan undang saya ya Allah, Gitu please ya. jangan undang saya. Ya, jadi nanti kita coba evaluasi. Jadi tolong teman-teman juga bantu ya, kasih komentar. Mungkin pengen siapa? Mungkin ada kenalan yang di Surabaya pasti Betul, ya. betul. Kalau kita datangkan dari Jakarta, sekarang kan masa pandemi. Iya betul. Terlalu banyak Terlalu, ya. ya. Ya, terlalu banyak biayanya. Biayanya, ya. Iya, gitu lagi ya. Biayanya terus yang berikutnya kita juga harus mempersiapkan yang namanya pemeriksaan. Aduh, ribet Iya. ya. Jadi nanti bisa mungkin ada siapa, oh ini pengen Kak ini, Kak ini. Nah, oke, kita nanti akan Oke. coba hubungin ya. Nanti Saya kita- sih doanya sih podcast ini mungkin saya ini yang pertama ya. Ya. Mungkin nggak bisa kelihatan mukanya tapi semoga ini berkelanjutan Dokter Gio nanti bisa ada bikin podcast Terus. yang ada kelihatan mukanya kayak Ya. video podcast gitu. Nah, pasti ya kita nanti akan coba
mulai mempersiapkan ini kan ini ada yang pertama kita akan coba ini hal yang baru dan nanti kita coba akan berikan mungkin ada masukan dari teman-teman karena mungkin kan sekarang videonya belum ada. Nah, nanti mungkin berikutnya kita akan buat video podcast. Nah, yang terpenting kalau semakin disupport saya semakin bersemangat. Teman-teman tim kru saya juga semangat. Mungkin habis ini kita punya studio sendiri. Amin. Ya didoain ya Mas Rudi ya. Jadi nanti ada studio. Berdoa. Mungkin Mas Rudi bisa saya undang lagi. Mungkin bisa kelihatan. Kelihatan. Yang penting hari ini deal dulu berapa. Dulu, ya. Berapa emang? Ya nanti aja ini kita ngomong. Sebelum ke pertanyaan terakhir saya ngobrol terusin harga ini. Enggak ya udahlah kita ke yang ke-10. Kalau saya sih harga enggak penting, yang penting berkah. Berkah bagi-bagi ilmu kayak gini-gini. Ya, itu yang penting soalnya. Tapi ya anak saya kecil butuh dia biaya itu yang penting juga dong. Iya, berarti cuman bukan berkahnya ya tapi biaya juga. Double gitu loh. Iya, oke. Ya udah. Kita ke yang terakhir ini. Nah, ini kita balik lagi nih ke hubungannya yang kedua. Jadi kan topik kita adalah mitos gairah berhubungan suami istri. Nah, yang terakhir adalah posisi seks wanita di atas membuat tidak bisa hamil. Kalau tadi kan menstruasi. Nah, ini kalau cewek di atas tuh bisa bikin hamil nggak sih, Dok? Sebenarnya sih mitos ya. Jadi sebenarnya itu tergantung dari kemampuan sperma ketika disemprot dengan kekuatannya bisa sampai atau tidak. Cuman memang kalau kita bicara untuk hubungan yang untuk program kehamilan, memang saya sih selalu menyarankan untuk hubungan itu perempuan yang di bawah supaya mempercepat dan tidak harus mempersulit untuk terjadinya sampainya sel sperma dengan sel telur. Kenapa? Kalau dia di atas kan harus melawan tekanan gravitasi. Dan itu memang risikonya kalau kita semprot terus kita nggak mengerti, begitu sudah semprot langsung dicabut, biasanya nanti sel spermanya bisa keluar. Ini terbukti. Kalau ini saya setuju, Dok. Jadi tetangga saya tuh sudah tetangga kamu ini cerita terus sih sama kamu. Iya, kan kita tuh dekat sama Tuhan. Harus baik sama orang. Oh iya, harus hubungannya baik. Iya, 1000 tahun nikah. Ini gara-gara istrinya di atas langit. Dia tuh gak hamil-hamil sampai 1000 tahun ini, Dok. Biasanya ini 1001 tahunnya. Ya, ini 1000 tahun. Jadi mau dirayakan ya. Jadi sebenarnya sih memang gitu. Jadi bukan berarti tidak bisa terjadi kehamilan, bisa. Hubungan di atas maupun di bawah. Cuman kalau kita bicara tentang yang mana lebih cepat, ya efektifnya memang di bawah. Ya perempuan di bawah karena itu tidak harus melawan gravitasi dan yang kedua tidak memerlukan tekanan yang tinggi untuk bisa sampai sel sperma itu masuk ke dalam rahim dan bisa bertemu dengan sel telur. Nah, rangkumannya mungkin sebagai host yang baik saya bilangnya adalah istri di bawah itu benar-benar mungkin cara yang efektif. Tapi ingat ya, di bawah tapi masih dalam satu kasur. Kalau di bawah tanah meninggal istrimu pasti ya. Itu guys, itu yang bisa saya sampaikan ya. Itu. Jadi memang ya harapannya bahwa kita bisa mengerti. Artinya kan kalau modifikasi posisi itu memang banyak hal yang bisa dilakukan. Kita harus bahas posisi juga nih, Dok. Posisi. Nanti kita coba bisa. Mantap ini. Ini kan semuanya edukasi. Isinya semua adalah untuk menyampaikan ke teman-teman, ke pemirsa yang mendengarkan podcast ini bahwa inilah edukasi yang benar. Bukan edukasi yang asal menyampaikan dengan mungkin ada yang menganggap bahwa ini sebuah pornografi ataupun porno voice yang menyebabkan mengganggu. Nah, ini sekali lagi kita menyampaikan ini adalah sebagai edukasi. Supaya masyarakat mengerti. Kan kalau kayak begini sekarang mengerti masalah masturbasi, masalah menstruasi, masalah mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Dan sebenarnya mitos ini masih banyak yang melakukan hal itu karena tidak mengerti. Nah, hari ini habis dengar podcast ini harusnya mengerti. Dan ingat, ini ada hadiahnya. Dengerin aja ada hadiahnya. Ya, pasti. Kita tetap ada stimulasi ya berupa hadiah. Nah, hadiah itu sekali lagi bukan hal yang utama. Yang utama itu adalah pendidikan dan edukasinya. Karena pendidikan tuh berkah ya. Iya, berkah. Yang kedua, itu bisa diaplikasikan katanya. Guru spiritual saya berkata bahwa ketika kita memberikan ilmu dan ilmu terus bermanfaat, maka berkahnya itu terus sampai. Betul, Dok. Dan itu ada yang berkata bahwa guru spiritual saya bahwa itu sampai kita meninggal pun itu akan dikirimkan terus kalau ilmunya itu sampai dan itu diaplikasikan oleh masyarakat. Sama seperti yang akan dikasih dokter nanti biaya bensin itu berkah buat saya dan berkah. Jadi tolong diperhatikan kebahagiaan saya dan keluarga. Jadi memang itu tetap saya perhatikan. Yang namanya kesejahteraan teman-teman adalah tujuan utama saya gitu loh. Jadi teman-teman bisa sejahtera walaupun saya semakin lama semakin tidak sejahtera.
Ya dok, ini terima kasih kita sudah ngebahas 10 dan sebenarnya kalau ngomongin soal hubungan suami istri ini banyak yang harus kita bahas. Tadi sempat ngomongin soal posisi apa. Itu memang sangat penting ya. Sebenarnya jadi masyarakat kan bisa menjadi lebih mengerti. Makanya terus tunggu podcast kita. Kan ini akan berseri dan kita akan bahas. Nah, buat kamu mungkin yang teman-teman pengen Dokter Gio tolong dong bahas ini. Nah, komentar nanti di YouTube. Karena di YouTube ini kita akan tayangkan pertama kali dan nanti mungkin buat teman-teman yang pengen mendengar, saya pengen mendengar edukasi tentang kesehatan, edukasi tentang apapun yang berhubungan dengan kamu yang mungkin kamu pengen tahu, bisa langsung nanti komentar di channel YouTube kita di dr.gio. Terima kasih Dokter Gio sudah mengundang saya. Mas Rudi Mahendra yang sangat terkenal di Surabaya ya. Jadi saya sudah bisa mengerti berapa uang bensin yang harus diberikan. Karena levelnya udah terkenal ya. Jadi berarti besok ini mungkin ada yang lebih terkenal. Ini kalau ngomong terus malah saya nggak dikasih lama-lama nih. Enggak, supaya kamu lupa kalau harus minta. Iya deh dokter. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih Bro Rudi. Terima kasih buat teman-teman juga yang mendengarkan podcast ini. Nah, ini adalah hal yang baru dan teman-teman, saya siap untuk ditanya siapapun yang kamu minta saya undang. Kalau gitu kita pamitan dulu, Rudi Mahendra. Dokter Gio. Pamit dulu guys. Pamit.